Ketemu lagi kita di Beranda Bekasi, informasi dan inspirasi dari kami untuk Bekasi dan Indonesia. Hadir untuk Anda resmi dari PWI Bekasi Raya, bersama saya Bang Lengkong. Pemirsa, istimewa pada hari ini, saat ini kita bertamu ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Nah, ketepatan memang pada tanggal 12 November itu adalah HKN ke-61. HKN itu Hari Kesehatan Nasional ke-61. Nah, di Kota Bekasi kita ingin tahu seperti apa ya Bu ya Hari Kesehatan Nasional itu. Baik, ada beberapa nih Bu pertanyaan yang saya catat untuk kita ingin tahu informasinya. Saya bersama Ibu Kepala Dinas, Bu Satya. Ya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak Lengkong. Iya, terima kasih buat kesempatannya, Bu. Yang pertama, kita ingin tahu, Bu, terkait dengan Hari Kesehatan Nasional ini yang ke-61 tahun, mengusung tema apa, dan di Kota Bekasi ini seperti apa, Bu? Jadi untuk tahun 2025 ini Hari Kesehatan Tingkat Nasional itu mengusung tema Generasi Sehat Masa Depan Hebat. Jadi ini merupakan tonggak penting, bukan sekedar peringatan, tapi mungkin refleksi juga bagi unsur kesehatan untuk penegasan terkait komitmen dan arah pembangunan kesehatan. Yang dimaksud dengan generasi sehat itu adalah bukan sekedar generasi yang bebas dari penyakit, tapi adalah generasi yang tangguh secara fisik, sehat, mental, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Jadi mereka juga lahir sebagai anak-anak yang sehat dari ibu-ibu yang sehat juga. Sudah memiliki program imunisasi yang lengkap. Ya, tentunya ini akan menentukan masa depan kita menuju Indonesia Emas 2045. Oh, jadi itu yang diusung temanya ya, Bu ya? Betul, generasi sehat, masa depan hebat. Oke, nah terkait di Kota Bekasi ada program apa saja atau mungkin ada acara puncaknya, Bu? Ya, jadi memperingati Hari Kesehatan Nasional itu kita sudah akan melakukan beberapa rangkaian kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi minggu lalu kita juga melakukan kegiatan optimalisasi penanganan penyakit TBC. Kita melakukan kampanye TOS. TOS itu temukan, obati, sampai sembuh, khusus untuk kasus TBC. Dan kemarin kita melakukan kampanye di Car Free Day bersama dengan seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kota Bekasi. Sebanyak 500 orang. Kita berkampanye kepada masyarakat secara luas, menegaskan bagaimana menemukan kasus TBC sedini mungkin akan memudahkan pengobatan. Dan kita juga mendorong kepada penderita TBC untuk rajin minum obat sehingga mereka segera bisa sembuh. Nah, selain itu salah satu rangkaian. Jadi banyak sekali kegiatan dilakukan. Nah, kemarin tanggal 12 kita melakukan upacara bersama bersama dengan tenaga kesehatan, termasuk juga tenaga profesi lainnya. Jadi beberapa organisasi profesi kita libatkan juga, seperti ada Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, termasuk Ikatan Apoteker Indonesia, semua turut merasakan lahirnya Hari Kesehatan Nasional. Dan puncaknya nanti pada tanggal 30 November 2025 kita akan melakukan fun run. Jadi fun run itu akan diikuti oleh sekitar hampir 2.000 tenaga kesehatan. Kapan itu, Bu? Pada tanggal 30 November. Pada saat itulah juga semua unsur kesehatan yang ada di Kota Bekasi akan terlibat. Kita semua akan melakukan pawai dan tentu beberapa kegiatan dilakukan pada saat Car Free Day juga. Kita harapkan Pak Wali Kota mudah-mudahan berkenan bisa hadir, termasuk juga beberapa tokoh masyarakat dan Forkopimda tentunya. Pemirsa berkesempatan bisa datang pada tanggal 30 November 2025 ya, pagi berarti ya. Betul. Karena Car Free Day itu hari Minggu ya. Baik. Dan kegiatan ini tidak hanya milik unsur dari Dinas Kesehatan, tapi semua unsur yang menangani kesehatan semua terlibat. Jadi nggak cuma dari dinas, 49 rumah sakit yang ada di Kota Bekasi, termasuk klinik, apotik,
dan beberapa tempat yang memberikan pelayanan kesehatan kita libatkan. Sehingga akan terasa nanti kemeriahannya. Juga setiap tenaga kesehatan tentunya merasa memiliki inilah hari mereka, hari kita. Baik, itu berkaitan dengan Hari Kesehatan Nasional. Betul. Ya Bu ya. Nah Bu, di Kota Bekasi pada khususnya ini yang mendesak berkaitan dengan kesehatan itu apa Bu? Sakit penyakit atau seperti itu untuk segera ditangani apa sih Bu? Kita ingin tahu. Bicara terkait dengan penanganan kesehatan, tentunya Kota Bekasi dengan daerah yang cukup padat, kita punya penduduk hampir 2,5 jiwa, menyebabkan memang banyak sekali penyakit yang mungkin berpotensi akan timbul. Untuk itu maka upaya pencegahan kita lakukan. Kita juga menggiatkan cek kesehatan gratis. Jadi masyarakat seharusnya sudah bisa melakukan tindakan preventif dan mengetahui tentunya sejarah kesehatannya. Termasuk Palengkong nih, sudah cek kesehatan gratis? Belum, makanya. Boleh tuh di mana dan caranya mengaksesnya seperti apa Bu? Jadi gini, Pak Presiden Prabowo itu memberikan kesempatan 1 kali kepada setiap warganya untuk memeriksakan medical check up secara sederhana di puskesmas. Boleh tuh. Caranya buka aplikasi Satu Sehat. Jadi ada aplikasinya. Ada aplikasi Satu Sehat. Di mana? Di handphone masing-masing. Jadi download melalui Play Store. Ada aplikasi Satu Sehat. Di sana Palengkong bisa pilih mau vaskes pertama yang mana, mau di puskesmas mana meriksanya, atau klinik pilih kliniknya, bisa juga klinik atau puskesmas, artinya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dipilih, tentukan waktunya. Setelah itu silakan berkunjung di waktu yang sama dengan yang ditentukan. Akan dilakukan pemeriksaan fisik, mulai dari pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan ronsen. Juga pemeriksaan, ada juga ya? Betul, dan pemeriksaan. Jadi secara keseluruhan pemeriksaan darah sederhana. Jadi sederhana yang lengkap. Kita jadi dengan begitu kita bisa melakukan pencegahan, ya kan, penyakit yang mana. Dan bersyukurkan, manfaatkan. Pemeriksaan kesehatan ini secara gratis. Selain itu tentunya Dinas Kesehatan juga berperan dalam pengendalian penyakit. Penyakit itu tidak hanya penyakit menular seperti TBC, malaria, penyakit-penyakit lainnya. Tapi penyakit yang tidak menular. Contohnya hari ini kita mengadakan pelatihan terkait obesitas dan diabetes mellitus. Itu tidak menular tapi juga berbahaya. Dan harus kita cegah dari sini. Atensi ya. Kenapa itu bisa tinggi sekali? Mengingat pola makan kita sekarang berubah. Dulu kita suka makan sayur, suka makan buah. Sekarang daging anak-anak senangnya seblak, senangnya boba, senangnya kopi yang minuman yang dicampur-campur. warna-warni ya. Minumannya itu mengandung gula yang tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya obesitas dan diabetes mellitus. Karena itu kita juga harus sering berolahraga. Jadi tidak kesehatan tidak hanya bicara terkait mengobati. Tapi bagaimana preventif kita mencegah perilaku hidup sehat. Nah itu harus kita terus kuatkan. Karena pengobatan itu mahal sekali. Kota Bekasi anggaran untuk kesehatan luar biasa, hampir 20%-nya. Karena banyak sekali orang yang sakit. Betul, makanya sekarang bagaimana caranya supaya kita sehat. Kalau kita sehat tentu anggaran yang ada kita bisa manfaatkan untuk pembangunan kan. Nah, mari bersama-sama kita meningkatkan perilaku hidup sehat. Dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai kapan? Dimulai sekarang. Gitu ya paling. Baik. Nah ini kan musim penghujan ya Bu. Nah kira-kira dengan informasi dari wilayah, penyakit apa yang saat ini yang memang artinya yang intens gitu Pak? Ini perubahan musim akan menyebabkan panas menjadi dingin. Daya tahan tubuh kita pasti akan menurun. Oleh karena itu daya tahan tubuh harus diberikan vitamin, ya kan, kurangi keluar malam, ya kan ya, karena angin malam berbahaya. Selain itu kalau sudah banjir, tentunya banyak sekali daerah-daerah yang kumuh, mungkin ada tikus-tikus yang bisa mengakibatkan penyakit leptospirosis, ya kan. Jadi mulai sekarang ayo kita bersih-bersih, biar lingkungan juga menjadi bersih. Dan yaitu tetap menjaga kesehatan, karena kondisi kita yang turun akan menyebabkan daya tahan menjadi lemah. Oleh karena itu harus makan teratur, minum vitamin, perilaku hidup sehat. Jadi karena memang kondisi saat ini yang sangat ini ya Bu ya.
Betul. Baik. Apalagi pemerintah menyatakan sampai dengan Desember nanti curah hujan akan selalu tinggi ya Pak Lengkong ya. Oke. Nah, itu harus kita waspadai. Mulai sekarang bersih-bersih. Iya, oke. Sebenarnya saya punya catatan, tapi langsung terjawab sih Iya. sebenarnya ya. Karena di catatan saya kan terkait dengan perayaan HKN, ya kan? Evaluasi layanan kesehatan primer, transformasi kesehatan digital tadi, jadi bisa diakses tadi. Betul, melalui Satu Sehat. Satu Sehat itu ya Bu ya. Betul, itu harus dimanfaatkan. Satu Sehat itu tidak sekedar untuk pendaftaran cek kesehatan gratis. Ketika kan banyak nih ya komen-komen, kenapa sih ngantri lama di puskesmas, di rumah sakit. Sekarang gunakan aplikasi itu. Itu akan memudahkan masyarakat menyusun jadwal. Mau jam berapa datang. Nah, datang sesuai jadwal. Jadi tidak perlu mengantri lama di puskesmas. Dan itu mengenai ketersediaan kamar bisa juga Bu. Betul, tapi bisa mengetahui atau seperti kalau apa? mengetahui nanti ada aplikasi antar rumah sakit. ada Jadi lagi. yang punya aplikasi terkait kesediaan tentu rumah sakit. Tapi kita bisa bertanya kondisi rumah sakit di sini kosong atau penuh. Iya, karena kan mungkin yang dari jauh kan, dari Jati Sampurna, dia kan mau akses ke RSUD misalnya kan. Kalau tapi sana itu sudah ada bisa- tipe D ya sana ya. Di mana? Di Jati Sampurna ya. Jadi pemerintah kota itu punya 4 rumah sakit tipe D. Oke, di mana aja Jati itu? Sampurna, Pondok Gede, Teluk Pucung, sama Bantar Gebang. Bantar Gebang. Oh, ada 4 ya. Betul. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Cam, bisa ke Oke. rumah sakit di 4 itu. Kalau puskesmas yang berdiri sudah berapa banyak? Puskesmas itu kita yang sudah beroperasional itu sebanyak 53. Nah, nanti salah satunya nih saya jadi lupa. Jadi dalam rangka memperingati HKN ke-61 kita juga akan meluncing 2 puskesmas baru. Oh, ada yang lagi. akan sudah beroperasi Di mana itu? per tanggal 26 di Jatirangga dan Jatiranggon. Oke. Nah, jadi Jatirangga sama Jatiranggon. Dan nanti Jatiraden dan Jatiranggon. Jatirangga dan Jatiraden ya. Iya. Oke, siap. Dan satu lagi nanti terakhir di Jatiwaringin di tahun 2026. Oh, ada yang sedang ini ya berproses. Berarti hutangnya kepala daerah terkait janji memberikan 1 puskesmas di 1 kelurahan sudah terpenuhi. Oh iya, Doakan karena saja. sudah 50. Sudah 56. 56 ya. Wah, Betul. pemirsa, itu informasi yang sangat baik ya, bahwa setiap kelurahan sudah memiliki puskesmas ya Bu ya. Oke. Nah tadi kalau RSUD kelas D baru ada 4 ya Bu ya. Itu memang sudah target atau? Sudah memang target. Memang targetnya seperti itu ya. Iya. Oke. Nah berarti tadi untuk menangani di wilayah ada puskesmas ya Bu ya. Betul. Terus kalau untuk di beberapa wilayah yang mengkoordinasi lah seperti itu ya, ada RSUD tipe D. Kalau untuk kota ada RSUD tipe B, Rumah Sakit Cam. Cam juga ya. Oke. Jadi terkait dengan penanganan kesehatan dan layanan kesehatan di Kota Bekasi ini udah sangat dimaksimalkan ya Bu ya. Nah, kalau untuk anggaran apakah sudah sesuai atau mungkin butuh lagi? Kalau bicara anggaran itu tidak akan pernah ada habisnya. Tapi bagaimana kita berusaha memaksimalkan dan mengefisiensi apa yang sudah ada, gitu kan ya. Kalau bicara kurang pasti selalu bilang kurang-kurang, tapi kita coba yuk. Makanya kita dorong juga masyarakat. Artinya kalau masyarakat juga tingkat semangatnya untuk melakukan perilaku hidup sehat, tentunya tidak perlu lagi ke rumah sakit, tidak perlu lagi kita harus membayar obat-obatan, gitu kan. Nah, makanya kita coba tindakan preventif tuh kita lakukan semaksimal mungkin daripada kita kuratif, tentu nggak akan ada selesai-selesainya. Ya. Nah, kalau kebutuhan tenaga medis atau itu bagaimana? Betul, terkait dengan tenaga medis memang karena contoh di RSUD tipe D. Kita tidak punya tenaga medis yang menjadi ASN. Kita semua harus melakukan kontrak dengan dokter-dokter spesialis supaya bisa memenuhi kebutuhan terkait penanganan penyakit yang lebih tinggi. Tentunya dibutuhkan dokter spesialis. Nah, kita memang terus membutuhkan tenaga, apalagi kan memang belanja pegawai kita sudah terlalu tinggi ya, sehingga kita coba memaksimalkan yang sudah ada ya, apa yang ada. Sehingga dokter-dokter puskesmas saya juga wajahnya kan karena tidak berhenti-hentinya menangani. Baik, siap. Terima kasih Bu informasinya. Nah, terakhir Bu, visi kesehatan Kota Bekasi
ke depan ini jangka panjang seperti apa, Bu? Jangka panjang tentunya kita seperti yang tadi bilang, generasi sehat, masa depan hebat. Oh, Jadi itu kita ya. berharap kita memang menjadi lini terdepan dalam melakukan upaya preventif. Tentunya bersama dengan semua unsur masyarakat. Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan semuanya untuk bekerja sama, termasuk dari kalangan media tentunya. Baik. Paling terakhir, Bu, silakan mungkin ada kesimpulan dan juga himbauan ke pemirsa Beranda Bekasi. Untuk Beranda Bekasi, mari sama-sama kita melakukan perilaku hidup sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Menuju generasi yang sehat, masa depan hebat. Baik. Baik, terima kasih banyak Bu Kadis untuk kesempatannya dalam kesibukannya beliau. Masih memberikan waktu untuk kita berbincang, menyampaikan informasi-informasi penting, bahkan pemirsa bisa mengakses layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Bekasi. Tadi ada aplikasi Satu Sehat, diantaranya seperti itu. Salam sehat, tetap semangat, Beranda Bekasi turut membangun Kota Bekasi.